Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya gimana kita bisa tahu pekerjaan kita diberkahi Allah atau tidak, dan apa akibatnya ke hati jika pekerjaan dan rezeki yang kita terima tidak berkah hingga akhir pertanyaan karena takut nggak berkah. Bagaimana kita bisa mengetahui pekerjaan kita diberkahi Allah atau tidak? Pekerjaan yang diberkahi oleh Allah adalah pekerjaan yang tidak melanggar syariat Allah, sehingga tidak ada kabar, ya, kalau dikatakan postcard from heaven, nggak ada satu kabar dari langit tentang diberkahi atau tidak. Nggak ada kabar dari begitu. Cuman kitanya aja harus mencari sesuatu yang harus kita pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Tidak boleh sesuatu yang sifatnya syubhat. Rasulullah SAW sudah mengatakan, barang siapa suka nyerempet ke yang syubhat, nggak lama dia akan jatuh kepada yang haram. Maka pekerjaan yang Anda lakukan ini juga harus dicek. Dari mana saya dapat modalnya? Saya bekerja dengan siapa? Tujuan pekerjaannya apa? Apakah ini benar sesuai dengan yang saya lakukan? Ketika Anda bekerja dengan sebuah instansi di perusahaan, ini kira-kira yang dipakai apa? Apakah nggak ada penipuan di dalamnya? Apakah benar-benar label halalnya itu benar-benar halal? Dan masih banyak lagi. Jadi kalau nilai keberkahannya hanya Allah yang tahu, tugas kita hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Ada beberapa pekerjaan yang kalau dilakukan itu pekerjaannya halal, tapi jadinya nggak berkah. Contohnya kalau seseorang yang bekerja untuk sesuatu yang sifatnya halal, seperti buka toko pakaian, atau buka satu tempat restoran dan lain sebagainya, tapi dia nggak sholat Jumat karena pekerjaannya. Nah, ini dasar pekerjaannya halal, bukan sesuatu yang sifatnya melanggar aturan Allah, tapi jika dalam pekerjaan itu dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa pekerjaannya itu tidak akan berkah. Karena tidaklah keberkahan itu diikat dengan sesuatu yang sifatnya semakin lama semakin naik. Jadi katakanlah seseorang yang semakin naik omsetnya, kemudian pendapatannya, terus kemudian sampai per kapitanya, dia per tahunnya sampai 5 tahunnya, dan dalam jangka yang semakin lama dia semakin baik. Akan tetapi bukan itu jaminan bahwa Allah memberkahi, karena seorang Fir'aun pun adalah seseorang yang kaya raya dan seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, akan tetapi kekayaannya tidak membawa dia selamat. Begitu pula dengan Qarun. Qarun itu sepupunya Fir'aun, ya, jadi masih sepupu dengan Fir'aun. Kemudian Haman juga. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Ini teman-teman adalah satu grupnya Fir'aun, ya, yang kaya raya semua. Akan tetapi setelah mereka mati, kekayaannya tidak bisa menolong mereka. Sehingga ada pekerjaan yang halal nggak jadi berkah karena dalam melaksanakannya ini ada pelanggaran kepada Allah, yaitu ketika puasa Ramadan tetap buka, contohnya begitu. Apakah boleh Ramadan buka sebuah restoran atau tempat makan jika dia membantu seseorang yang tidak puasa untuk nyaman dengan tidak puasanya, maka dia ikut tertulis sebagai orang yang membantu orang lain untuk tidak berpuasa. Begitu ya. Jadi nggak bisa alasan. Bagaimana dengan wanita-wanita yang datang bulan? Bagaimana dengan wanita-wanita yang sakit? Perlu kita ketahui bahwa selama ini kan nggak setiap hari makan di warung, ya toh? Kira-kira Mas Novan setiap hari makan di warung? Enggak, ya, begitu kan, nggak gitu. Mas Devi kira-kira gimana? Mboten ya. Kan kita kalau sekali-sekali, kadang sebulan sekali, kadang mungkin 2 minggu sekali kita keluar dengan istri untuk kulineran. Tapi every single day, setiap hari, sehari 3 kali makan di warung, itu impossible, nggak mungkin. Nah, ini kadang-kadang ada yang mendadak ketika Ramadan datang makan di warung terus karena kita nggak masak dan lain sebagainya. Itu nggak bisa jadi alasan, ya toh. Jadi yang terbaik bagi seorang yang berjualan makanan di bulan Ramadan adalah menutup, atau jika dia pengen aman tapi tetap buka, adalah dengan cara nggak boleh makan di tempatnya. Itu masih lebih aman, dengan tujuan membantunya untuk berbuka, dan bukanya restorannya sudah menjelang maghrib. Hanya tujuannya membantu orang lain berbuka. Karena jika membantu orang lain untuk tidak berpuasa, karena ketika orang yang tidak puasa dia menemui banyak restoran terbuka, dia merasa bahwa I'm not the only one, saya nggak satu-satunya orang yang di sini nggak puasa, ada orang yang membantu saya. Nah, rasa tenang melanggar aturan Allah itu juga termasuk akan menjadi satu hal yang nggak berkah buat yang orang si penjual makanan tadi, ya toh. Jadi yang pertama tadi jualnya halal,
tapi caranya nggak halal, seperti dia nggak sholat Jumat atau di dalam prakteknya dia zalim, ya dia zalim kepada orang-orang yang kerja di dalamnya, ya atau pekerjanya, kemudian atau dia bahkan ketika puasa tetap buka, atau dia baik tapi pekerjaannya haram. Nah ini juga nggak akan berkah. Atau pekerjaannya baik, caranya baik juga, ya pekerjaannya halal, jual baju misalnya, ya terus memiliki sebuah distro, halal, baik, nggak ada masalah. Cara kerjanya juga baik, Jumatan dia tetap, kemudian dalam melaksanakannya dia baik, bahkan suka sedekah, semuanya baik. Tapi dia pinjam uang dari cara yang haram, maka nggak akan berkah. Maka pertanyaan yang ditujukan kepada kami di live hack Instagram ini, Anda harus ngecek sendiri pekerjaan Anda. Kira-kira modalnya dari mana? Tujuan pekerjaan itu untuk apa? Ya, toh? Kemudian ganggu nggak dia untuk ibadah kita? Selama hal-hal ini bisa aman, modalnya halal, yang dijual halal, proses pengerjaannya halal, menjual halal, dan ada beberapa hal yang dijaga dengan baik, baik itu kerja sendiri wira swasta atau seseorang yang ikut di perusahaan, ya toh, itu adalah Anda sendiri yang tahu bagaimana keadaan di sana. Ketika Anda merasa ada hal-hal yang tidak baik dan Anda tahu lewat kajian tentunya, maka sebaiknya mulai berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih halal, karena yang kita makan itu akan jadi daging, dan daging kita pakai untuk ibadah, dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, neraka lebih pantas untuknya. Semoga Allah menjaga tubuh kita dari hal-hal yang haram. Dan kalau ada yang haram yang dulu kita nggak sadar, semoga diampuni oleh Allah. Dan semoga pertanyaan ini yang tanya bisa diberkahi pekerjaannya, dan semua yang mengikuti video ini diberi pekerjaan yang baik, yang halal, yang memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisa berangkat haji dan umroh. Yang jomblo bisa segera menikah. Yang mau punya kendaraan bisa punya kendaraan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.